Apa ciri-ciri orang wafat dalam keadaan husnul khatimah? 1, wafatnya dalam keadaan beribadah kepada Allah. Ada orang wafat dalam keadaan sujud, ada orang wafat dalam keadaan zikir, ada orang wafat dalam keadaan baca Quran, ada orang wafat dalam keadaan mengaji, ada orang wafat dalam keadaan yang baik, sedang melakukan hal yang baik. Ini namanya husnul khatimah. Husnul artinya baik, khatimah penutup. Jadi penutup yang baik. Kenapa? Karena akhir penutup hidupnya ditutup dengan yang baik. Ya. Lantas apakah ciri su'ul khatimah? Di antaranya adalah orang yang akhir hidupnya wafatnya dalam keadaan bermaksiat. Cuman tetap kita nggak bisa su'uzon. Husnul khatimah atau su'ul khatimah itu adalah predikat yang Allah beri kepada makhluk, bukan makhluk terhadap makhluk. Nggak bisa kita bilang, kita simpulin dia tuh husnul khatimah. Sependapat saya, sepenglihatan saya sepertinya memang husnul khatimah, tapi Allah alam ya, kalau pandangan Allah gitu. Sepandangan saya cara mati demikian su'ul khatimah, tapi Allah alam, Allah yang punya pandangan terhadap hambanya gitu. Jadi kembalikan lagi kepada Allah. Lalu ada nggak kiat-kiat agar kita husnul khatimah? Banyak kiat-kiatnya. Yang pertama, sering berdoa kepada Allah. La yuraddul qada illa doa. Gak ada yang bisa merubah takdir, ketetapan, kejadian apapun kecuali doa kepada Allah. Tadi Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Ya Allah, dengan ridhamu mudahin aku husnul khatimah. Yang kedua, biar husnul khatimah apa? Ada dalam hadis Nabi SAW, sayati zamanun ala ummati yafirrunal ulama wal fuqaha fayabtaliyahumullah bisalasatin baliyah. Akan datang nanti satu zaman, kata Nabi, di mana ada umat yang dia ngejauh sama ulama, nggak mau datang pengajian. Saya mah datang guru pilih-pilih, ya, ulama pilih-pilih, ya, sekiranya yang saya suka saya datengin, yang dekat rumah di musola kecil nggak mau saya datengin, nggak level saya mah. Hati-hati, orang yang nanti bakal ngejauhin diri sama ulama, cuman dunia sibuknya, tapi nggak pernah dia mendekatkan diri kepada ulama ahli ilmu. Fayabtaliyahumullah bisalasatin baliyah. Di antaranya adalah yakhruju minad dunya bighairi iman, wafatnya dalam keadaan su'ul khatimah. Jadi kalau pengen husnul khatimah, sering duduk sama orang-orang soleh, sering dekat sama para ulama, sering minta doa dari para ulama, itu lebih mudah untuk husnul khatimah. Gitu ya Ibu ya. Jadi berdoa, mendekatkan diri kepada para ulama. Kemudian yang ketiga, lisanun dzakirun, hati yang gak pernah berhenti berzikir, lisan yang tidak pernah absen dari berzikir kepada Allah, itu akan lebih memudahkan kita untuk husnul khatimah. Dan ciri terakhir husnul khatimah adalah man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Yang di akhir hidupnya dia mampu mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Biarpun sebelumnya dia maksiat, tapi kalau di akhir hayatnya, ketika dicabut nyawanya, tiba-tiba dia bertobat, dia bilang la ilaha illallah. Ini husnul khatimah. Jadi akhir hidup orang gak ada yang tahu. Ada yang lagi sholat, ada yang lagi zikir, tapi di akhir kehidupannya, kematiannya, zikirnya membuat dia murtad misalkan. Apa sih zikir ini? Gak ada tuh zikir ini manfaatnya kepada saya katanya. Akhirnya dia keluar dari agamanya, tiba-tiba dicabut nyawanya sama Allah. Maka pentingnya husnuzan. Kita gak tahu setiap akhir hayat setiap orang. Dan terakhir Ibu, orang itu wafat akan menghadapi dua keadaan. Kalau kita buka surah An-Nazi'at, Bismillahirrahmanirrahim, wan-nazi'ati gharqa wan-nasyitati nashta. Itu hafal ayatnya? An-Nazi'at. An-Nazi'at ini bercerita bagaimana keadaan orang yang lagi dicabut nyawa. Ada dua keadaan. Satu, wan-nazi'ati gharqa, ada orang yang dicabut nyawanya layaknya paku yang udah mendem dalam tembok, ditarik dulu pakai tang, dicabut
dengan kencang berkali-kali, wan nazi'ati gharqa. Atau kita narik tali sepatu yang udah diikat mati, ibu berjam-jam gak kelar-kelar. Bagaimana sih ini? Pernah gak ngebuka tali yang udah diikat mati? Susah. Itu yang disebut dengan wan nazi'ati gharqa. Ada yang kedua, wan nasyitati nashta. Ini gambaran dicabut nyawa orang yang saat sakaratul maut, dicabutnya dengan cara yang mudah. Ibarat narik tali sepatu yang gak ikat mati, tinggal tarik ujungnya. Betul gak? Ibu nyabut kapas, nih nyabut tisu nih, ini kan tisu dalam sini, cabut. Mudah gak? Mudah. Ini wan nasyitati nashta. Kenapa ada orang yang saat sakaratul maut di akhir hayatnya dia wan nazi'atil gharqa, dicabutnya kencang, susah, ikat mati? Karena orang yang diikat mati, karena orang yang dicabutnya sulit saat sakaratul maut, mereka adalah orang yang sudah mengikat mati dunia dalam hatinya. Makanya berat dicabut sama malaikat. Kata malaikat, berat nih, kenapa? Dunia udah mendem dalam hatinya, dia berat ninggalin dunianya, makanya dicabutnya an-nazi'ah. Susah, butuh effort luar biasa dari malaikat mencabutnya. Tapi ketika ada orang yang tidak menjadikan dunia sebagai sesuatu yang diikat mati di hatinya, dia cuma pegang dunia di tangannya, di tangan, lepas dah. Tapi kalau ada orang di sini dunianya kan berat banget, sulit ngelepasinnya, di tangan dia pegang, diambil sama Allah, udah lepas. Wan nasyitati nashta. Dunianya nggak diikat mati di hatinya, gampang dicabutnya. Mudah-mudahan Allah hadiahkan kita, Allah izinkan kita menikmati kematian yang husnul khatimah, dicabut nyawa dengan sangat mudah, diakui sebagai umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan insya Allah doa kita yang baik-baik semua dikabul oleh Allah. Tujuan kita apa? Ridha Allah dan syurganya Allah. Baik, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.